Halo teman-teman R7G, halo Pak Kasih Haryo Basuki SSI MPD selaku dosen mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar matematika. Salam sehat untuk kita semua. Saya Francisca Cecilia Mael, nomor pokok mahasiswa 2019-13-548-2, program studi pendidikan matematika Universitas Universitas PGRI. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi logaritma. Pada video kali ini ada dua pokok materi yang akan dibahas, yaitu pengertian logaritma dan fungsi logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma didefinisikan sebagai berikut. Misalkan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, atau A lebih kecil 0 dan atau A lebih besar 1 dan B bilangan positif di mana B lebih besar 0. Rumusnya basis log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B, di mana A disebut bilangan pokok atau basis logaritma, di mana nilai A lebih kecil dari 0 dan atau A lebih besar 1. B disebut sebagai numerus dengan syarat B lebih besar 0. C disebut hasil logaritma. Turunan sifat-sifat logaritma dari sifat-sifat eksponen. Di sini ada untuk A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih besar 0, C lebih besar 0, M lebih besar 0 dan M tidak sama dengan 1. A, B, C, M elemen bilangan real. Berlaku sifatnya sebagai berikut. A. Basis A log A sama dengan 1. B. Basis A log 1 sama dengan 0. C. Basis A log N pangkat N sama dengan N. D. Basis A log B kali C sama dengan basis A log B plus basis A log C. Jika perkalian sifatnya nanti hasilnya itu penjumlahan. Yang E, basis A log B per C sama dengan A log B min basis A log C. Pada pembagian nanti hasilnya itu pengurangan. Yang F, basis A log B pangkat N sama dengan N kali basis A log B. G, basis A log B sama dengan basis M log B per basis M log A sama dengan 1 per basis B log A. Yang H, basis A log B kali basis B log C sama dengan basis A log C. Di sini ada contoh. Yang pertama, sederhanakan bentuk logaritma berikut. Yang A, basis 2 log 8 plus basis 2 log 4. Jawabnya basis 2 log 8 plus basis 2 log 4 sama dengan basis 2 log 8 kali 4. Rumusnya ini diambil dari sifat-sifat logaritma tadi ya. Jadi sama dengan basis 2 log 32 sama dengan basis 2 log 32 itu 2 pangkat 5 sama dengan 5 kali basis 2 log 2. Basis 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Berikut ada contoh yang B. Basis A log 1 per B kali basis B log 1 per C kali basis C log 1 per A. Dan yang C ada 2 log 24 min 2 log 2 akar 3 plus 2 kali
2 log 1/9 plus 2 log 2 1/4. Di sini ada contoh 2 juga. Diketahui basis 5 log 3 sama dengan A dan basis 3 log 4 sama dengan B. Tentukan basis 12 log 75 dalam A dan B. Jawab. Di situ ada basis yang dicari itu kan basis 12 log 75. Jadi basis 12 log 75 itu sama dengan basis 3 log 75 per basis 3 log 12 sama dengan basis 3 log 3 kali 25 per basis 3 log 3 kali 4, dan seterusnya sampai hasilnya nanti. Di situ A plus 2 per 1 plus B kali A. Ada juga contoh 3. Di situ diketahui basis 9 log 8 sama dengan 3M. Tentukan basis 4 log 3. Lalu kita lanjut fungsi logaritma. Logaritma adalah inverse dari perpangkatan atau eksponen. Oleh karena itu fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen. Fungsi logaritma didefinisikan sebagai berikut. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok A di mana A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1 adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan basis A log X. Fungsi Y sama dengan Fx sama dengan basis A log X merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponen, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi logaritma. Y sama dengan Fx sama dengan basis A log X adalah yang A adalah bilangan pokok atau basis bagi fungsi Fx sama dengan basis A log X dengan ketentuan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Yang B itu daerah asal atau domain fungsi Fx sama dengan basis A log X dan basis A log X adalah df sama dengan X anggota X, di mana X lebih besar 0 dan X elemen bilangan real. C daerah hasil atau range fungsi Fx sama dengan basis A log X adalah Rf sama dengan Y anggota dari Y dan Y elemen bilangan real. Di sini ada juga cara menggambar sketsa grafik fungsi logaritma. Menggambar sketsa grafik fungsi logaritma dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai X dengan nilai-nilai Y sama dengan Fx sama dengan basis A log X. Yang kedua, titik-titik dengan koordinat X dan Y yang diperoleh digambarkan pada bidang kartesius, kemudian dihubungkan dengan kurva mulus sehingga diperoleh hasil fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan basis A log X. Menggambarkan grafik fungsi logaritma dengan basis A lebih besar 1. Sifat-sifat fungsi logaritma Fx basis A log X dengan basis A lebih besar 1 dapat dipelajari melalui grafik fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan basis A log X. Contohnya, gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan basis 2 log X, di mana X lebih besar 0 dan X elemen bilangan real. Di sini ada tabel yang menunjukkan hubungan antara X dengan Y sama dengan Fx sama dengan basis 2 log X sebagai berikut.
Di sini tabel pertama X itu adalah tabel absis, tabel kedua nilai Y, tabel kedua itu nilai Y. Di sini nilai X yang diambil bisa bebas ya teman-teman, tetapi untuk hasil X bilangan bulat maka usahakan nilai X adalah hasil pangkat dari basis. Setelah kita tentukan nilai X, kita masukkan nilai X ke persamaan Y sama dengan basis 2 log X. Misalnya di sini X-nya 0, berarti Y sama dengan basis 2 log 0 sama dengan hingga dan seterusnya sampai nilai Y itu sama dengan 0. Di sini ada grafiknya. Penggambaran kurva disesuaikan dengan tabel ya. Di sini penggambaran kurva itu jangan sampai ada sudut yang terbentuk, ya harus melengkung. Dan tidak boleh memotong sumbu Y, karena sumbu Y adalah asimtot dari kurva tersebut. Berdasarkan gambar 1, grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan basis 2 log X sebagai berikut. Jika nilai X bertambah besar, maka nilai Y sama dengan fx sama dengan basis 2 log X juga menjadi besar, tapi pertambahan nilai Y lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan nilai X. Yang kedua, fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan basis 2 log X adalah fungsi monoton naik, sebab grafik ini naik dari kiri bawah ke kanan atas. Dalam bahasa logika matematika ditulis F1 lebih besar X1 lebih besar X2, dimana basis 2 log X2 lebih besar basis 2 log X1. Grafik fungsi yang berikut, grafik fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan basis 2 log X memotong sumbu X di titik 1,0 seperti yang ada pada gambar di atas teman-teman. Yang D, grafik fungsi logaritma Y sama dengan X sama dengan basis 2 log X selalu berada di sebelah kanan sumbu Y atau X lebih besar 0. Ini berarti grafik fungsi logaritma fx sama dengan basis 2 log X tidak pernah memotong sumbu Y. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa sumbu Y itu bertindak sebagai asismot, jadi tidak boleh memotong sumbu Y tersebut. Yang E, fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan basis 2 log X terdefinisi untuk X lebih besar 0 dan X elemen bilangan real, sehingga domain fungsi F adalah df sama dengan X anggota X, di mana X lebih besar 0, X elemen bilangan real. Yang berikut, fungsi logaritma Y fx sama dengan fx sama dengan basis 2 log X dapat bernilai positif 0 atau negatif, sehingga range fungsi F adalah Rf sama dengan Y anggota Y dan Y elemen bilangan real. Yang berikut, fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan basis 2 log X merupakan fungsi bijektif atau korespondensi 1,1. Oke teman-teman, di sini ada lagi contoh menggambar grafik fungsi logaritma dengan basis A lebih besar, A lebih kecil 0 dan A lebih besar 1. Sifat-sifat fungsi logaritma fx, di mana basis A log X dengan basis A lebih kecil
kecil 0 dan A lebih besar 1 dapat dipelajari melalui grafik fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan basis A log x sebagai berikutnya. Contoh tabel yang menentukan hubungan antara x dengan y dengan fx sama dengan 1/2 log x sebagai berikut. Ini ada x dan y. Dimana x-nya sama dengan 0, berarti nanti x-nya dimasukkan ke persamaan y sama dengan 1/2 log x, jadi log 1/2 log 0. Nanti hasilnya itu terus-terusan sampai hasilnya 0. Kalau enggak sih sampai tak hingga gitu. Setiap titik x dan y diperoleh pada tabel di atas digambarkan pada kurva pada bidang kartesius. Selanjutnya titik-titik tersebut dihubungkan dengan kurva mulus yang diperoleh grafik fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan 1/2 log x sebagai berikut. Di sini x y pertama itu 0 tak hingga, x y berikutnya itu 1/8 3, yang berikut itu x nya 1/4, y nya 2. Sampai di situ ada di saat x nya 8, y nya -3 ini. Untuk menggambar itu kita patokannya kita buat titik dulu, titik temu antara x dan y, baru kita garis melengkung. Di sini ada penjelasan berdasarkan grafik di atas. Kita dapat mempelajari sifat-sifat fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan 1/2 log x sebagai berikut. Jika nilai x bertambah besar, maka nilai y sama dengan fx sama dengan 1/2 log x semakin kecil dengan pengurangan yang semakin melambat. B. Fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan basis 1/2 log x adalah fungsi monoton turun. Sebab grafik ini turun dari kiri atas ke kanan bawah dalam bahasa logaritma bahasa logika matematika ditulis x2 lebih besar x2 lebih besar x1 atau 1/2 log x2 ini x2 lebih kecil x1 atau 1/2 log x2 lebih kecil 1/2 log x1. Grafik fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan basis 1/2 log x memotong sumbu x di titik 1,0 seperti yang ada di gambar grafik tadi ya. Grafik fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan basis 1/2 log x selalu berada di sebelah kanan sumbu y atau x lebih besar 0. Ini berarti grafik fungsi logaritma tersebut tidak pernah memotong sumbu y. D. Fungsi logaritma x sama dengan basis 1/2 log x terdefinisi untuk x lebih besar 0 dan x elemen bilangan real, sehingga domain fungsi f adalah df sama dengan x anggota x dan x lebih besar 0 dan x elemen bilangan real. Berikut fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan basis 1/2 log x dapat bernilai positif 0 atau negatif, sehingga range fungsi f adalah rf di mana y anggota y dan y elemen bilangan real. Yang berikut fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan basis 1/2 log x merupakan fungsi bijektif atau korespondensi 1,1. Setelah kita membaca tentang grafik fungsi logaritma di atas, maka secara umum dapat kita simpulkan jelas sebagai berikut. Selalu memotong sumbu x di titik 1,0.
Yang berikut merupakan fungsi kontinu. Yang berikut tidak pernah memotong sumbu Y, sehingga dikatakan sumbu Y sebagai asintot tegak. Yang berikut F merupakan fungsi naik jika A lebih besar 1 dan merupakan fungsi turun jika A lebih kecil 0 lebih besar 1. Yang berikut grafik fungsi fx sama dengan basis 2 log x dan fx sama dengan basis 1/2 log x simetris terhadap sumbu x. Di sini ada contoh soal. Adinda seorang pelajar kelas 12 di Kota Tangerang yang senang berhemat dan menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 5 juta di dalam sebuah celengan yang terbuat dari tanah liat. Agar uangnya lebih aman, yang menabung uangnya di sebuah bank dengan bunga 5% per tahun. Pertanyaannya, berapa lama Dinda menyimpan uang tersebut agar menjadi 2 kali lipat? Penyelesaiannya, misalkan MO adalah modal awal, MT adalah modal setelah menabung, I adalah bunga per tahun. Tadi modal awal dia menabung 5 juta ya, dan uang tabungan setelah sekian tahun, MT sama dengan 2 kali MO sama dengan 10 juta rupiah. Besar bunga yang disediakan bank untuk 1 tahun itu tadi 5% sama dengan 0,05. Perhatikan pola pertambahan jumlah uang Adinda setiap akhir tahun pada tabel berikut. Di tahun pertama itu dia menabung 5 juta. Pas setahun dipotong tadi berapa ya, 5% ya, jadi dipotong semuanya di tahun itu 5%. Dari tabel terlihat MT sama dengan M0 1 plus I pangkat T, dimana MT nya sama dengan 10 juta, MO nya tadi 5 juta ya, M nya 5 juta kali 1 plus I nya itu bunganya. Di bunganya itu tadi kan setiap tahun 5%. 5% itu kalau di itu jadinya 0,05 itu pangkat T. Berarti itu nanti dipindahin 1 plus 0,05 pangkat T sama dengan 10 juta per 5 juta sama dengan 2. Kemudian kita gunakan sifat logaritma, dimana log P pangkat N sama dengan N log P. Log 1,05 pangkat T sama dengan log 2. T kali log 1,05 sama dengan log 2. T sama dengan log 1,05 per log 2. Jika kita hitung menggunakan kalkulator logaritma, hasil T nya sama dengan 14,04. Jadi tabungan Adinda akan menjadi 2 kali lipat setelah 14,04 tahun. Oke teman-teman, presentasinya sudah berakhir, semoga bisa dipahami. Berikut di sini ada contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan dan akan kita diskusikan nanti di grup ya. Terima kasih.